Salam jumpa kembali insan pembelajar. Jika di pertemuan lalu kita sudah membahas tentang apa itu belajar dan bagaimana ciri dari pribadi yang sedang melakukan proses belajar, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pembelajaran. Nah, seperti apakah pembelajaran itu? Berikut kita simak apa itu pembelajaran. Pembelajaran secara harfiah atau leksikal dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat perubahan yang bertahan relatif lama dalam perilaku atau dalam kapasitas perilaku dengan cara tertentu yang dihasilkan dari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Berdasarkan definisi ini, kita dapat mengetahui bahwa pembelajaran adalah upaya atau usaha untuk membuat insan pembelajar atau peserta didik memiliki pengetahuan atau mengalami perubahan perilaku sebagai akibat dari proses belajar. Dengan demikian, pembelajaran dapat diidentifikasi dari adanya perilaku yang berubah pada peserta didik yang dihasilkan dari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Bentuk pengalaman lainnya di sini antara lain adalah eh, bagaimana siswa atau mahasiswa melakukan aktivitas yang menyebabkan dia mempelajari atau mengetahui pengetahuan baru atau memperoleh pengalaman baru sebagai akibat dari proses pembelajaran. Nah, selanjutnya pembelajaran juga dapat kita identifikasi melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam eh, proses pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, siswa berproses melalui tahapan-tahapan. Dengan demikian, siswa dalam proses pembelajaran tidak melakukan eh, perubahan atau tidak mengalami proses perubahan secara sekaligus, akan tetapi melalui tahapan-tahapan belajar yang sistematis. Nah, peran guru atau pengajar dalam proses ini adalah memastikan bahwa tiap siswa atau peserta didik mengalami proses perubahan atau mengalami aktivitas belajar yang akan berimplikasi pada perubahan tingkah laku mereka di masa yang akan datang. Yang kedua, materi harus diorganisasikan dan disajikan dalam langkah-langkah kecil. Maksudnya, setiap materi pembelajaran akan lebih mudah untuk diterima atau dipahami oleh peserta didik atau siswa jika materi-materi tersebut disajikan secara sistematis dan dalam paket-paket materi yang mudah dijangkau oleh peserta didik. Dengan kata lain, setiap pertemuan atau setiap eh, waktu dalam proses pembelajaran, guru dapat membagi materi atau mengorganisasi materi sesuai dengan urutan materi dan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa yang sedang mengalami proses pembelajaran. Nah, berikutnya, siswa juga perlu berlatih. Berlatih di sini sebenarnya diperlukan siswa untuk memperdalam pengetahuan atau untuk melatih kemampuan baru atau untuk eh, memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada siswa sehingga apa yang dia pelajari dapat dia pahami dengan lebih baik dan bahkan siswa dimungkinkan untuk menguasai seperangkat keterampilan yang sebelumnya tidak dia miliki. Nah, dalam proses berlatih ini, siswa juga akan menunjukkan perilaku yang merupakan umpan balik dari proses latihan dan tentu saja memperoleh tinjauan atas apa yang dia pelajari. Dengan demikian, peran guru dalam proses berlatih ini bukan hanya mengarahkan siswa untuk menguasai keterampilan baru atau mengajarkan keterampilan baru, akan tetapi juga guru harus mampu melakukan evaluasi atau melakukan review terhadap perilaku belajar atau terhadap aktivitas belajar yang telah dilakukan oleh siswa. Sehingga dengan demikian siswa dapat mengukur
sampai di mana kemampuan yang telah dia miliki dan dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja atau aspek-aspek apa saja yang belum dia kuasai dan harus dia pelajari kembali. Berikutnya, dalam proses pengajaran juga terdapat model-model sosial memfasilitasi pembelajaran dan motivasi. Maksudnya adalah dalam proses pembelajaran tentu terdapat interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Nah, dalam proses interaksi ini diperlukan seperangkat pengaturan atau manajemen pembelajaran untuk memudahkan siswa dan guru menjalani proses belajar. Dengan kata lain, transfer pengetahuan yang dilakukan oleh guru ke siswa akan lebih mudah dilakukan jika guru dan siswa berada dalam suatu pola tertentu sesuai dengan karakteristik materi, karakteristik peserta didik, tingkat perkembangan peserta didik, dan tentu saja lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya, faktor motivasional dan kontekstual mempengaruhi pembelajaran. Bukan hal yang tabu lagi bahwa motivasi adalah bagian dari proses pembelajaran dan akan sangat mempengaruhi hasil belajar setiap peserta didik. Guru sebagai pengajar tentu memiliki kewajiban untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Motivasi belajar dapat berupa motivasi verbal maupun motivasi non-verbal. Motivasi verbal adalah motivasi yang diberikan melalui pujian atau kata-kata lainnya yang akan membuat siswa untuk lebih bersemangat mempelajari materi pembelajaran. Sedangkan motivasi nonverbal dapat berupa anggukan kepala tanda persetujuan ataupun isyarat-isyarat lain yang menunjukkan bahwa guru menaruh perhatian dan atau guru memberikan atensi terhadap aktivitas yang sedang dilakukan oleh peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran terdapat persoalan-persoalan penting yang juga dikaji dalam banyak teori pembelajaran. Persoalan-persoalan itu menyangkut pertanyaan, bagaimana pembelajaran terjadi, apa peran memori atau ingatan, apa peran motivasi, bagaimana transfer pengetahuan terjadi, proses-proses mana yang terlibat dalam pengaturan diri, apa implikasi-implikasi pengajaran. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dapat dijelaskan. Yang pertama, bagaimana pembelajaran terjadi? Proses pembelajaran tentu memerlukan serangkaian pengaturan, baik itu pengaturan materi ajar, pengaturan waktu belajar, pengaturan media pembelajaran, pengaturan peran guru dan siswa, dan bagaimana evaluasi pembelajaran dilakukan. Pengaturan-pengaturan tersebut pada dasarnya merupakan pengorganisasian yang harus dilakukan oleh guru untuk mempermudah siswa dan guru dalam interaksi pembelajaran. Setiap kelas dan setiap bidang studi atau bahkan setiap materi seringkali memiliki karakteristik tersendiri sehingga diperlukan pengaturan-pengaturan yang berbeda untuk komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, dalam proses belajar juga terdapat peran memori atau ingatan. Memori ini dalam proses belajar dapat dikategorikan menjadi memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Memori jangka panjang adalah memori yang menyimpan informasi dalam waktu yang relatif lama dalam pikiran peserta didik sehingga informasi tersebut akan berguna dalam proses belajar selanjutnya. Sedangkan memori jangka pendek adalah memori atau ingatan yang relatif lebih singkat bertahan dan memori jangka pendek ini biasanya dapat menjadi pemantik atau pemicu dari suatu aktivitas belajar yang instan. Nah, selanjutnya
bagaimana peran motivasi? Seperti telah disinggung pada slide sebelumnya, bahwa dalam proses belajar terdapat motivasi. Guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat memusatkan perhatian dan memiliki atensi yang baik terhadap materi pembelajaran. Motivasi ini selayaknya selalu diulang-ulang dan diberikan guru secara periodik kepada siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, berikutnya, pembelajaran tentu juga berkaitan dengan bagaimana transfer pengetahuan terjadi. Transfer pengetahuan bisa jadi bukan hanya proses pemindahan pengetahuan atau proses pengkopian pengetahuan dari guru ke siswa, akan tetapi juga bagaimana siswa mencari sumber belajar sendiri dan memperoleh informasi sehingga dia dapat mempelajari materi pembelajaran bukan hanya dari guru. Nah, dengan demikian, untuk memudahkan proses transfer pengetahuan ini terjadi, diperlukan juga sumber belajar, diperlukan juga fasilitas belajar yang memadai sehingga siswa dapat memperoleh informasi dengan lebih baik. Selanjutnya, dalam pembelajaran kita juga dapat mengidentifikasi proses-proses mana yang terlibat dalam pengaturan diri. Pengaturan diri di sini maksudnya adalah pengaturan peserta didik dan pengaturan guru dalam proses interaksi pedagogis. Pengaturan peserta didik antara lain adalah bagaimana manajemen kelas yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Manajemen kelas menjadi salah satu aspek terpenting dalam proses interaksi pedagogis. Aktivitas siswa, aktivitas guru, dan lingkungan kelas yang kondusif tentu akan sangat mempengaruhi proses penyerapan informasi oleh siswa. Dengan demikian, sebisa mungkin guru harus mengatur aktivitas siswa sesuai dengan prinsip-prinsip belajar yang diterapkan. Selanjutnya, setelah semua proses tersebut diperhatikan, kita dapat mempertanyakan apa implikasi-implikasi dari pengajaran. Sebagaimana kita ketahui, dalam proses pembelajaran akan terdapat sedemikian banyak dampak sebagai akibat dari proses pembelajaran tersebut. Dampak-dampak tersebut secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional adalah dampak atau implikasi pembelajaran sesuai dengan tujuan instruksional. Sebagai gambaran, jika tujuan pembelajaran yang kita cantumkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah melatih siswa untuk berpikir kritis, maka dampak pembelajaran yang seharusnya ditimbulkan adalah siswa mulai menguasai kemampuan untuk berpikir kritis. Sedangkan dampak pengiring adalah dampak yang ditimbulkan dari proses pembelajaran yang tidak direncanakan atau tidak diprogramkan, akan tetapi menjadi implikasi positif dari proses pembelajaran. Misalnya, meskipun kita tidak pernah mencantumkan bahwa dalam proses pembelajaran siswa akan menjadi lebih disiplin, akan menjadi lebih berani mengungkapkan pendapat, akan tetapi aktivitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas yang sesuai dengan prinsip-prinsip aktivitas siswa akan mampu memberikan kemampuan kepada siswa atau memperbaiki kemampuan siswa untuk lebih disiplin dan lebih berani dalam mengungkapkan pendapat. Nah, dampak-dampak tersebut merupakan dampak pengiring yang tidak langsung diprogram dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, akan tetapi dapat terbentuk atau dapat terlatih dalam diri individu peserta didik. Selanjutnya, dengan demikian, setelah kita mempelajari beberapa penjelasan di atas, apa sebenarnya pembelajaran itu? Kembali lagi, pembelajaran dapat
kita maknai sebagai penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Berdasarkan terminologi ini, menjadi jelas bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator atau penyedia sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Hal ini sedikit berbeda dengan pandangan lama yang mengatakan bahwa guru adalah sumber pembelajaran yang utama. Dalam perkembangannya sekarang, terutama dalam prinsip pembelajaran inovatif, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa dapat menggunakan sumber belajar lain yang relevan, misalnya melalui buku ajar, melalui buku teks, melalui informasi dalam dunia digital, dan informasi-informasi lain yang relevan dengan tema pembelajaran atau materi pembelajaran. Nah, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pembelajaran? Ciri pembelajaran yang paling utama adalah adanya unsur guru. Tidak dapat dipungkiri dalam proses pembelajaran, sampai dengan saat ini guru masih memegang peranan yang sangat penting. Keberadaan guru akan sangat menentukan apakah proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar atau tidak. Berikutnya adalah adanya unsur siswa. Siswa juga merupakan unsur utama dalam proses pembelajaran. Siswa adalah insan yang belajar, dengan demikian sasaran pembelajaran adalah membuat siswa mampu melakukan aktivitas belajar. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa siswa adalah pusat dari aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, adanya aktivitas guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran, tentu terdapat aktivitas guru dan siswa, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Aktivitas-aktivitas inilah yang berkontribusi dalam pembentukan pengetahuan atau pembentukan keterampilan dalam diri siswa. Nah, aktivitas-aktivitas ini harus diorganisasikan dan harus diatur oleh guru sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dapat terlaksana. Selanjutnya, adanya interaksi antara guru dan siswa. Proses pembelajaran tentu juga mengandung proses interaksi. Interaksi dimaksud adalah interaksi verbal dan interaksi non-verbal. Interaksi verbal misalnya melalui komunikasi verbal antara guru dan siswa, dan interaksi non-verbal misalnya melalui komunikasi non-verbal antara guru dan siswa. Secara intens, guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas terlibat dalam dua model interaksi tersebut. Selanjutnya, ciri pembelajaran yang kelima adalah bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. Poin penting dari proses pembelajaran adalah adanya perubahan tingkah laku siswa. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi apakah siswa berhasil dalam pembelajaran atau tidak melalui perubahan tingkah laku siswa. Atau dengan kata lain, jika terjadi perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih positif, maka guru dapat mengidentifikasi bahwa proses pembelajaran telah berhasil. Yang terakhir, proses dan hasilnya terencana atau terprogram. Jika tadi pada poin 5 kita berbicara tentang perubahan tingkah laku siswa, perubahan ini bukanlah perubahan yang terjadi begitu saja, akan tetapi perubahan yang telah direncanakan atau diprogramkan sebelumnya. Nah, proses perubahan ini tentu saja terjadi melalui proses interaksi pedagogis antara guru, siswa, dan sumber belajar. Perubahan yang tepat adalah perubahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Selanjutnya, bagian terakhir, pertanyaan mengapa perlu pembelajaran. Ada beberapa alasan mengapa pembelajaran diperlukan. Yang pertama, peristiwa belajar tidak selalu terjadi
atas inisiatif diri individu. Dalam artian, siswa bisa jadi tidak mengalami proses belajar atau tidak melakukan aktivitas belajar jika tidak ada proses pembelajaran, atau siswa gagal melakukan pembelajaran jika tidak mendapat arahan dari guru. Pola ini sebenarnya pola yang umum, terutama dalam pembelajaran anak, bahwa seringkali peserta didik tidak mengalami proses belajar jika tidak dilakukan pembelajaran oleh guru. Sehingga seringkali muncul kasus di kelas ketika guru berhalangan hadir atau guru tidak bisa mengajar di kelas, maka siswa tidak belajar. Dengan demikian, maka pembelajaran masih sangat perlu untuk membuat siswa belajar. Yang kedua, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Individu di sini maksudnya adalah peserta didik atau siswa. Setiap individu, dalam hal ini siswa, seringkali tidak mampu mengidentifikasi atau tidak mampu merencanakan apa yang akan dia pelajari atau potensi apa yang dia miliki, sehingga memerlukan bantuan-bantuan untuk mengembangkan potensi tersebut dan untuk menguasai kemampuan-kemampuan baru yang akan berguna dalam kehidupannya. Dengan demikian, proses belajar ini juga merupakan proses pengembangan potensi individu peserta didik sehingga dapat berguna pada kehidupan selanjutnya. Yang terakhir, yang ketiga, dalam proses pembelajaran diperlukan lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara optimal. Lingkungan yang kondusif ini akan tercipta dengan lebih baik jika guru merencanakan pembelajaran dan guru menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam proses belajar. Dengan demikian, proses pembelajaran sebenarnya juga adalah proses penyediaan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar dimaksud bisa berupa lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik misalnya ruang kelas yang mendukung proses belajar dan fasilitas-fasilitas belajar yang mendukung proses belajar, ataupun faktor kenyamanan dan faktor keberadaan guru sebagai bagian dari lingkungan non-fisik. Nah, demikianlah inti dari pembelajaran. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pembelajaran, bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah sebuah usaha atau sebuah proses untuk membuat siswa atau peserta didik mengalami proses belajar. Dengan demikian menjadi jelas bahwa peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau guru berperan sebagai pembimbing belajar. Sehingga inti dari proses pembelajaran sebenarnya adalah aktivitas siswa. Nah, dengan demikian dapat kita pahami kembali bahwa pembelajaran, belajar, dan pembelajaran menjadi satu kesatuan yang saling terhubung dan saling mendukung. Nah, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan lebih lanjut tentang teori-teori belajar dan bagaimana proses belajar dapat terjadi dengan lebih baik. Sekian untuk pemaparan kali ini. Terima kasih.